Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ukhti dan akhi fillah, selamat datang di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al-Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Perkenalkan nih, saya Cut Putri dan teman saya Asia. Nah, kita di podcast Al-Jannah ini tentunya akan membahas seputar perihal ibadah ya, Asia ya. Benar banget. Ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Asia ya. Nah, Asia, di Wong Solo ini kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa kita menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman ya, Sia ya. Benar banget. Gimana tuh? Bisa dibantu jelaskan ke Ukti dan Akhi Filah di rumah. Iya, benar banget. Nah, jadi Wong Solo Group ini selain memang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, nah salah satunya ini Put terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, yang artinya nih Put, orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah beri kemenangan. Masya Allah. Jadi emang itu salah satu pedoman kunci sukses Wong Solo Group Put. Dan itu tadi ya, kita menekankan kepada iman, hijrah dan jihad. Nah, satu lagi nih Pu, terdapat di Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, itu sebagai pedoman nih Put, bahwa memang Pak Puspo itu bertanggung jawab nih untuk memelihara keluarganya, bahkan keluarga insan Wong Solo Group dari siksa api neraka. Itu tadi ya, karena Pak Puspo ini bertanggung jawab sebagai pimpinan ya. Benar banget. Jadi dia tentunya akan ditanyai pertanggungjawabannya terhadap keluarganya, bahkan bawahan-bawahannya juga ya, Asia ya. Masya Allah. Nah, Asia, ini Putri udah gak sabar sekali nih, karena kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial. Masya Allah, siapa tuh yang spesial? Oke, nanti kita saksikan aja ya, setelah yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Masya Allah, Asia, itu Bener tadi ya banget. iklan dari Makanku ready meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Ini produknya Asia ya. Benar, bisa dilihat nih ya. Ini ada sambal, ada. Ini mohon maaf. Itu Wong Solo Group Itu ya. Wong Solo Group. Saking inovasinya terlalu banyak, jadi tidak Masya bisa Allah, membedakan. Jadi Makanku ini praktis, Asia. Dia udah ada pemanas, jadi kita bisa menikmati di mana aja nih dalam kondisi hangat, Asia. Nggak perlu ada kompor ataupun listrik, tinggal tuangin air ke pemanasnya langsung bisa kita nikmati dengan Masya hangat. Allah. Masya Terlalu Allah. praktis, instan dan halalan thayyiban pastinya. Masya Allah. Nah, Asia, ini Putri udah nggak sabar ya. Masya Allah. Di samping kita sudah ada Bapak Puspo Wardoyo, owner dari Wong Solo Group. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini deg-degan nih soalnya kita akan podcast berbincang-bincang bersama Bapak Puspo Wardoyo. Iya, karena di podcast kita kan kita udah nge-mention terus kan Pak Puspo begini, Pak Puspo begini. Jadi waktu datang orangnya langsung kayak waduh gimana ini ya? sangat spesial nih karena Iya. memang kita langsung bertanya kepada sumbernya benar nih. banget Masya Allah. dan diceritain detail pastinya karena beliau yang memang mendirikan landasannya beliau sudah pasti hafal banget. Karena memang muncul dari diri sendiri, Masya benar Allah. banget.
Pak Puspo gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Putri langsung tanya-tanya Ya, aja nih kita ya. berbincang-bincang nih ya Pak. Kan kemarin Asia udah cerita sekilas ya Pak ya bahwa Pak Puspo lah nih yang menggagaskan munculnya tim dakwah di Wong Solo Group ini gitu. Nah Putri dan mungkin pastinya Uhti dan Ahifillah di rumah juga penasaran nih gimana sih Pak Puspo kok bisa kepikiran memunculkan tim dakwah sementara di perusahaan-perusahaan lainnya tuh Mungkin nggak terpikir ya Put. Putri belum pernah tahu sih ada perusahaan yang punya tim dakwahnya Tim dakwah gitu ya, ya. Masya Allah. Berarti mungkin Putri baru tahu bahwa Wong Solo aja nih gitu ya, Iya, Masya Allah. Masya Berarti emang kita perlu bertanya lebih jelas nih. Iya, gimana tuh Pak? Gimana sih Pak bisa muncul ide bikin tim dakwah gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Setelah bersyukur kita panjatkan pada Allah dan Rasulnya, malah kita selalu bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan podcast Solo Group ini semoga menjadikan suatu dakwah. Saya sebagai pemimpin dan setiap orang semua akan diminta pertanggungan tentang pimpinan. Jadi saya kira saya harus bisa mengajak keluargaku, ya, istri-istri, anak-anak dan juga saudara, termasuk juga para insan perusahaan Wong Solo Group itu bisa selamat dari siksaan neraka. Itu yang paling penting. Tujuan kita sukses. Jadi kita suksesnya tidak hanya sekedar sukses dunia, tapi sukses sampai akhirat. Dan inilah yang tujuan utama insan Wong Solo Group ya, di sini. Jadi kita harapan kita itu kita bisa masuk bersama-sama ya, dan dunia akhirat ini yang paling utama. Sama-sama ke surga ya Pak. Benar Put, karena sesuai dalam Quran Surat At-Tahrim tadi kan Put, bahwa peliharalah istri dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi memang itu udah landasan ya Pak. Jadi memang itu udah dia Bapak sebagai pimpinan jadi punya tanggung jawab nih Put untuk memelihara keluarga beserta insan Wong Solo Group. Masya Allah. Jadi cakupannya luas ya. Benar banget Put. Nah, lalu Pak penasaran juga nih, Ya. kan kita tuh berlandaskan Al-Quran dan hadis ya Pak ya kalau di Wong Solo Group ini ya kan. Tapi ada nggak Pak ayat tertentu yang benar-benar kita tekankan gitu untuk menjadi benar-benar pedoman nih untuk para kita semua keluarga besar Wong Solo Group ini menjalankan berbagai aspek kita di Wong Solo Group ini? Ya, jadi sebetulnya Al-Quran dan hadis sudah cukup ya sebagai kunci sukses ya. Tidak perlu mencari kunci sukses dari siapapun, tidak perlu. Dan saya alhamdulillah, saya dari tahun 87 saya sudah mulai merintis, yaitu saya sudah bekerja dan sebagainya itu menjadi masalah-masalah besar ya. Mungkin secara finansial saya mendapatkan, tapi secara rohani dan secara kebahagiaan itu akan beda dengan ketika itulah saya belajar agama, terus saya menemukan beberapa belajar dengan ustadz-ustadz, yaitu ada beberapa ayat-ayat yang sebetulnya hampir semua ayat itu ada kunci sukses Pak. Waktu itu saya masih ingat, saya mencoba dulu ada surat At-Taubah ya 20 itu, dan juga surat Al-Mu'minun, As-Saff itu, dan banyak lagi sebetulnya. Cuma waktu itu kita fokus juga, semua kita fokusnya tadi yang pertama mungkin saya sampaikan dalam di surat At-Taubah ayat 20. Yang bunyinya antara lain adalah orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan harta dengan jiwanya di sisi Allah akan ditinggikan derajatnya, dan orang itu akan dapat kemenangan. Artinya kita sebetulnya itu membutuhkan derajat yang tinggi. Orang penting kan sudah mendapat derajat supaya dapat kemenangan ya. Sebetulnya itu derajat. Memang tujuan utama orang hidup semua itu derajatnya tinggi dan sukses. Dan suksesnya itu dunia akhirat. Nah, saya kira tadi bagaimana kita supaya menjadikan suatu amal-amal soleh itu dari iman, hijrah, jihad itu, sehingga amal-amal soleh, iman, hijrah, dan jihad itu membentuk suatu derajat yang tinggi dan membuat kemenangan. Nah, bagaimana amal-amal soleh dari iman, hijrah, dan jihad tadi? Ya, supaya kita bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan apa? Derajatnya yang tinggi. Derajat sini bukan berarti kita pejabat, tapi beda. Derajat dari Allah kan beda. Derajat di mata Allah Ya, ya. kemenangan juga gitu. Kemenangan sukses juga daerah tidak hanya sekedar menang dalam arti menang tender, tapi
segala sesuatu akan menang, ya apa saja dimanapun apa saja persoalan apapun mesti akan dimenangkan asal ya, menjalankan dari amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad tadi. Tanpa itu tidak akan mungkin bisa angkat derajat dan akan Allah beri kemenangan, benar. Ya karena Masya Allah ya kalau kita mengingat kembali ya, kan banyak nih seperti sekarang aja nih ada pandemi corona. Sebelumnya mungkin ada flu burung ya Pak ya. Mungkin ujian-ujian lainnya juga banyak ya yang udah pastinya banyak yang udah dilewati oleh Wong Solo Group ya. Tapi ya itu tadi Putri percaya bahwa pertolongan Allah itu tadi Pak ya yang kita tekankan ya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan iman, hijrah dan jihad itu. Jadi sebetulnya dari iman ini sebetulnya kita artinya kita sebetulnya bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, dan meninggalkan larangan Allah itu yang paling utama. Nah, diwujudkan melalui iman, hijrah dan jihad. Ya, contoh aja. Orang yang beriman tentunya berpakaian, gitu. Orang beriman tentunya menutup aurat lah. Seperti ini kita jalankan tahun 92 ya. Kita buka tahun 91. 92 kami sudah mengadakan pengajian dan pengajian itu kita pengajian lokal masih satu, jadi kita mengundang para ustadz, kita tanya bagaimana tentang kita berbisnis secara Islamik, ya. Sehingga kita menemukan salah satu yaitu pertama itu yang sangat ribut juga dan juga menjadi masalah besar di Kota Medan waktu itu. Karena kita menutup aurat, berjilbab. Tahun 92 orang belum bareng berjilbab, wong seluruh sudah pakai berjilbab. Itu luar biasa sampai ustaz saya sendiri jangan berhijab. Nah, segmen kita banyak orang non muslim dan sebagainya. Nah inilah tantangan kita pada orang banyak begitu dan sebagainya. Tapi kita tetap nekat dan alhamdulillah 93 kita berhijab. Satu-satunya rumah makan yang berhijab seluruh Indonesia. Belum ada yang sebagainya. Dan waktu itu ya sudah menjadi fenomenal sekali ya. Akhirnya mendapat surat besar sehingga nggak ada masalah. Orang malah pada senang semua ya. Dan sekarang kebalik sekarang. Rumah makan sekarang kalau tidak berhijab bukan untuk orang Islam. Bahkan pemiliknya non Muslim karyawannya disuruh pakai jilbab ya Pak. Kenapa mau hijab? Nggak boleh. Nah artinya apa? Sebetulnya memang hijab ini nggak ada masalah karena dalam Al-Quran sendiri dicatatkan bahwa hai Nabi katakanlah pada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan anak-anak orang mukmin supaya menutup aurat, menutup kerudungnya dan supaya tidak diganggu. Supaya dikatakan orang baik. Artinya orang berhijab itu pasti nggak akan diganggu pertama. Berarti orang diganggu orang baik. Ya. Dan saya yakin itu harus yakin-yakinnya. Itu dalam hal iman. Karena ada pepatah juga ya Pak ya. Katanya orang berhijab itu insya Allah pasti baik ya. Tapi orang yang gimana? Orang yang tidak berhijab ya belum tentu. Orang yang tidak berhijab belum tentu baik. Tapi orang yang berhijab sudah pasti baik. Ya kadang orang menunggu. Gitu ya. Aku hatiku baik mau berhijab. Tapi beda. Sepintas saja lah orang berhijab itu orang baik gitu. Walaupun mungkin nanti jahat lah. Itulah harusnya kita tantangan. Ya. Nah ini kita terapkan pada amal-amal soleh pada keadaan kita, termasuk amalia harian ya diwajibkan. Ya mungkin dulu ada juga ya biasa ya orang yang setelah kita evaluasi juga di rumah banyak yang nggak berhijab. Tidak apa-apa. Kadang juga malah ada yang nantang keluar karena berhijab ya tidak masalah. Tapi alhamdulillah sekian lama justru sekarang itu dia ada berhijab, sungguh juga keluarganya juga berhijab dan anak-anaknya dan juga lingkungan. Artinya dakwahnya kita kena. Amar ma'ruf ya. Mungkarnya ya Pak. Betul. Dan memang Wong Solo ini adalah rumah makan dakwah ya Pak. Dakwah. Ya dakwah bilhaq lagi. Dakwah bilhal benar. Ya. Jadi tidak hanya lisan saja, tapi dakwah bilhaq. Perbuatannya juga. Insan rumah makan ini perusahaan Wong Solo ini di mana-mana membuat titik-titik dakwah, membuat titik-titik kebaikan dan membuat titik-titik berguna bagi orang banyak. Itu tadi juga ya Pak ya, sehingga Bapak memunculkan harus ada nih tim dakwah untuk bisa membantu melaksanakan visi-misinya Bapak Puspo tadi yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Juga dengan amal-amal soleh tadi diterapkan pada hijrah ya. Jadi kita berusaha terus untuk membuat suatu amalia harian yaitu bagaimana supaya insan perusahaan Wong Solo itu ada perubahan-perubahan. Ya perubahan-perubahan artinya bagaimana biasanya tidak pernah baca salam ya. Termasuk salam itu juga tahun 93
perusahaan ditekankan ya, Pak? swasta yang kalau telepon dari kasir itu minta assalamualaikum, mau siapapun itu, maka assalamualaikum. Itu pondok pesantren belum ada salam. Itu Wong Solo, perusahaan Wong Solo sudah mengucapkan assalam dan dipaksa harus. Ya. Itu dan itulah ada perubahan kan, ada perubahan hijrah. Iya, iya. Terus juga ada perubahan hijrah, mungkin biasanya tidak pernah pengajian, biasanya berpakaian, biasanya mencuri, biasanya dan sebagainya itu amal-amal hijrah itu sudah kita terapkan dengan melalui amal-amal soleh tadi. Dan juga jihad. Ya. Amal-amal soleh jihad itu kita terangkan bahwa sebetulnya jihad itu tidak hanya mengambil senjata dan sebagainya. Dan makanya tagline kita adalah Iman bukan bekerja adalah jihad. Ya, bekerja adalah jihad. Dimana-mana Benar-benar tuh iya. ya, biar masuk. Dimana-mana. Iya. Karena memang Iya. bukan hanya berperang ya Pak. Dulu kita di kaos itu baju itu tahun berapa? Bekerja adalah jihad. Kita 2 tahun lebih kita membuat. Tanya kenapa bekerja adalah jihad? Padahal jihad baru dibenci orang banyak nih, jihad. Wah itu belum aja. Tapi belum tahu kan jihad itu seperti apa. Jadi jihad dalam arti kita bagaimana supaya insan perusahaan Wong Solo bekerja di tempat perusahaan saya itu dia Bersungguh-sungguh. mendapatkan nilai jihad tanpa harus Berperang perang. ya, Masya Allah. Seperti apa? Ya. Bagaimana supaya dia bekerja mendapatkan nilai-nilai jihad? Ya. Seperti apa? Ya. Ya, ini mungkin dari kita dari banyak konsultasi dari Ustaz masuk-masuk adalah bekerja ini siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh ya, amanah, jujur ya dalam rangka untuk mencari nafkah dirinya dan untuk keluarganya apa untuk orang lain itu adalah jihad fisabilillah. Nah itulah. Jadi insan perusahaan Wong Solo Group ini dia justru di Wong Solo Group ini dipaksa atau diwajibkan untuk menjalankan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad. Supaya apa? Supaya dapat Pahala jihad. bukan niat. supaya dapat derajat yang tinggi dan Kemenangan dari kemenangan Allah. sukses itu yang paling utama. Masya Allah. Ya. Ya. Sangat Keren, luar biasa ya Masya Put. Allah. Dan Iya, bisa apalagi, menjadi inspirasi nih buat Iya, perusahaan-perusahaan tentunya. lain ya Put. Dan Masya Allahnya itu tadi seperti Bapak Puspo ya, bahwa di tahun segitu 1990-an ya Pak ya. Ya, 93 ya itu sudah 93. berhijab. Dan sudah pengajian dan itu lebih mudah ya. Itu saya langsung. Dan saya memanggil ustadz tiap hari hampir kita terus itu masih ustadz masih ada satu ya. Terus ada 96 dan sebagainya itu kita ngundang ustadz-ustadz ya untuk keliling dakwah keliling. Setelah itu tahun 2016-17. Nah, ternyata minat dari karyawan banyak sekali. Untuk bergabung di Untuk melaksanakan pengen apa ya? Berdakwah ya, Pak? Pandai dan sebagainya. Karena waktu itu kita rekrut pertama itu hanya 2 itu. Satu akhlaknya baik, bisa membaca Al-Quran. Udah itu. cuman 2 kriteria Udah Pak itu ya? udah nggak tak pikir. Karena kan banyak orang pandai ngikut pelajar dari lulusan dari Amerika, lulusan dari luar negeri. Tapi akhlaknya belum baik, malah rusak negara rusak. Orang mesti korupsi dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama ini yang kita alami kita paling 2% lah kalau dari 100% yang angka kenakalan ya, angka kecurangan, kenakalan itu. Jadi itulah awalnya dan sehingga yang terakhir ini kita yaitu membuat tim dakwah itu dari teman-teman yang punya basic itu pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya. Ada yang pondok pesantren ini kita kumpulin semua gitu. Ada beberapa dulu 15 sehingga kita seleksi akhirnya ada 12 kita didik kita ngadakan latihan-latihan pada ulama-ulama semua dari beberapa mazhab dan sebagainya kita didik selama 3 bulan tiap hari dan juga akhirnya sehingga terbentuklah namanya tim dakwah Wong Solo Group ya. Itu masih muda-muda semua. Dia dari karyawan tapi basicnya dari Pondok pesantren ya. Sehingga lebih mudah kan? Lebih mudah ya, Pak untuk berdakwah. Nah, inilah besok yang akan memberi penjelasan materi amal-amal soleh ya dari iman, hijrah dan jihad tadi untuk insan Wong Solo Group Indonesia. Dan untuk akhir dan villa semuanya ya kan? Masya Allah. Ya karena kita YouTube ya kan alhamdulillah kita bisa memperluas nih cakupan dakwah kita ya Pak ya. Ya jadi kita dari perusahaan kita memberikan cara atau sistem untuk berdakwah ini melalui teman-teman tim dakwah tadi. Kita sudah ada kisi-kisinya, sudah kita
judul-judulnya dan sebagainya, sehingga insan bakar ayam urusan Wong Solo nanti, sehingga dia bekerja itu adalah merupakan salah satu ibadah. Ya. Tidak hanya sekedar bekerja, tapi bekerja adalah ibadah. Nah, dulu ada kita slogan lagi, bekerja adalah ibadah. Nah, sekarang udah beda lagi, bekerja adalah jihad. Masya Allah. Jadi makanya kita mungkin ada sedikit tidak kurang beda dengan apa sih? Kenapa kita, jihad gitu ya? Kita kan nyebut, kita kan kalau pimpinan, kalau dakwah nyebut sama karyawan bukan karyawan, tapi para mujahid dan mujahidah. Nah, itulah sebetulnya disitulah dia bekerja jihad dan dia orang-orang mujahid sejati. Akhirnya apa? Karena persoalan banyak sekali nih dari awal sampai akhir tuh bertemu dengan masalah-masalah bahaya semua, dari masak, goreng, gas dan semuanya, sehingga akan terjadi sesuatu dan apabila dia mati atau sebelum berangkat mati, sudah dapatkan nasihatnya, dan itulah yang membuat semangat. Mereka, ya. Dan jihad di sini juga dipraktekkan dalam batu bekerja. Jadi orang yang sungguh-sungguh akan menelurkan, pasti akan menelurkan suatu produk yang kualitas. Bagus. Hasilkan produk berkualitas. Itu betul. Ya. Siapa yang untung? Yang untung dirinya dan perusahaan. Saya contoh aja. Kalau di Wong Solo Group ini, kenapa sambal mentah? Sambal mentah itu kan ya, sambal mentah itu kan sepele ya. Tapi kalau dia masaknya baru, walaupun salah, enak. Tapi kalau dia walaupun bumbunya enak, tapi dimasak udah lebih dari 1 jam, masalah. Makanya ada amanah, dia amanahkan pada pimpinan. Tolong tidak boleh membuat sambal harus mendadak, namanya sambal dadak dan stok sambal. Lah, hanya orang-orang amanah lah ini yang bisa menjalankan. Nah. Padahal dia kan orang jihad itu kan salah satu rukunnya kan amanah ya, dan sungguh-sungguh ya. Ketika dia membuat sambal dengan amanah dan sungguh-sungguh gitu, ya pasti sungguh, karena kan dia akan mendapat, ini salah satu rukun jihad mereka. Masuk kategori jihad. Iya, mesti akan menimbulkan apa? Produk yang bagus, kualitas. Sehingga ketika dimakan orang makan pasti, enak ini, pasti enak itu. Wah, akan kembali lagi nih. Wah, bagus enaknya. Nah, itu terbukti bahwa Wong Solo tahun 2000 dari 1991 sampai 2022 kita semakin tetap banyak peminatnya dan tidak lekang lah sampai sekarang, masih eksis dan sebagainya. Itu akibatnya juga gitu, karena dipegang oleh orang-orang yang sungguh-sungguh pekerjaan yang sungguh, itu kerjaan bagus. Jadi perusahaan akan diuntungkan, pribadinya akan diuntungkan. Ini kesadaran itu yang kita kelola terus selama ini, sehingga akan dua-duanya untung. Maka bersama-sama tadi dalam meraih kemenangan ya Pak. Dari kemenangan, dan kita masuk ya terlepas dari satu tadi itu yang mungkin perlu saya sampaikan pada masyarakat insan perusahaan Wong Solo itu. Jadi itu tadi ya, ternyata yang perlu diketahui juga ya. Jadi Wong Solo ini bukan menekankan karyawannya, kalau kamu gini kamu nanti diginiin, bukan hukuman yang ditekankan ya, tapi gimana kita membuat mereka, keimanan mereka itu bertambah kepada Allah ya Pak, sehingga orang-orang yang keimanannya kuat pasti akan yaitu tadi jujur amanah. Jadi insya Allah ya urusannya udah sama Allah tuh ya Pak ya. Betul ya. Masya Allah. Nah Pak, sebelum kita lanjut lagi nih Pak, kita saksikan dulu Pak iklan dari Wong Solo. Masya Allah, itu tadi ya iklan dari produk-produk Wong Solo Group ya Asia ya. Banget. Ini langsung di depan kita ya Pak ya, produk Wong Solo Group ini.
Mungkin Bapak bantu jelasin langsung ya. Iya, langsung dipromosi nih sama Bapak Puspowardoyo. Kalau ini minumannya apa ya? Ya. Jadi ini salah satu produk Wong Solo yang terbaru itu dari makanku. Ya. Jadi begini, Wong Solo ini adalah sebuah rumah makan yang proven ya, yang terbukti. Artinya kita sudah sekian tahun 30 tahun ini berkiprah dalam Wong Solo ini. Dan kita ada di seluruh Indonesia. Ya 280 di setiap kota-kota besar Indonesia dan juga 2 di Jeddah, 12 di Malaysia. Ya, itu yang paling awal pertama. Dan mengapa kita Wong Solo bisa berada di sampai ke luar negeri di luar dan sebagainya? Karena Wong Solo ini adalah membawa makanan ciri khas masakan Nusantara yang rasanya khas Nusantara. Khas Nusantara yang kita rasanya bawa. khas Nusantara. Ya, khas Nusantara. Nah, berawal dari kesuksesan sebuah makanan yang terbukti proven bagi masyarakat ya. Kita tinggal bagaimana makanan Wong Solo ini bisa dikemas menjadi makanan-makanan yang siap saji. Nah, itu dulu awalnya dari Jeddah. Di Jeddah itu kita di Kores itu kita buka, kita ada 2 di Kores dan di Sarafia. Di Kores itu tiap hari kita menerima orang umroh itu 2.000 orang. Itu udah kewalahan. Padahal kotletnya udah gede itu kewalangan dan nasi kotaknya 2.000. Nah, itu tiap hari bermasalah karena masalah tenaga juga masalah fasilitas juga susah. Sehingga kita bagaimana kita menemukan produk ini supaya bisa orang makan dan sebagainya. Nah, ketemulah sekarang bagaimana kita bisa menjadi makanan Wong Solo Group siap saji dan tidak merubah tekstur atau dan ciri khasnya. Nah, itulah. Itu yang paling utama. Karena memang kebanyakan sekarang kan konotasi siap saji kan mesti kan berubah bentuk. Ada pengawetnya pasti ya Pak, pengawetnya kuat ya. Berubah bentuk, terus rasanya juga begitu, mesti rasanya kepabrikan. Ini enggak. Kalau ini seperti batik tulis. Jadi kita manual nih, semua manual. Sehingga kalau kita buka itu telur yang masih utuh. Ini Pak ya makanku ready meal. Masih utuh, masih ada kuahnya utuh dan sebagainya. Nah, ini yang kita bangun dan sehingga produk kita ada beberapa produk yaitu adalah ada produk yang pakai tanpa kompor ya panas. Ya pakai heating place jadi dia memanas diri. Nah, ini khusus untuk darurat ya Pak. Ya, seperti haji, umroh dan juga emergency seperti bencana alam. Bencana alam. Atau traveling ke luar negeri gitu. Atau ke atas gunung tuh hiking. Atau orang macet di jalan. Iya. Di jalan macet gitu. Itu juga makan ini paling harga praktis. Iya. Enggak mahal-mahal, kami ini paling murah di dunia. Di Amerika 450, di India 170, di hampir lebih dari 100. Kita tetap tidak mahal, tapi memang di atas rata-rata harga di Indonesia. Tapi karena belum tahu masalahnya, kalau tahu masalahnya lebih paling murah. Karena dia sesuai segmen ya Pak ya. Maksudnya dia tuh memang nggak umum, bukan kayak untuk kita makan sehari-hari di rumah ya. Mungkin ada yang keberatan lah ya, tapi ini kan udah sesuai dengan, nggak mungkin kan kita ke atas gunung harus bawa kompor, kan lebih memberatkan ya dibandingkan ini kita tinggal menuang air aja ya Pak. Kita susul karena ini juga harga mahal tapi kan ini udah ada segmen ibu rumah tangga. Ada di kos, istrinya baru 1, anak 1, terus di apartemen gitu kan, nggak punya pembantu dan sebagainya, dan juga kadang-kadang orang kos dan sebagainya. Kita ada yaitu termasuk meal ready to eat itu yang siap saji itu tanpa pemanas. Dia hanya bisa dikukus, bisa di microwave atau direbus. Itu juga bisa. Itu kita macam-macam. Makanya ada beberapa menu, ada ratusan menu ya, tetap menu Nusantara ya. Di situ ada nasi campur, ada nasi rames, ya, komplit nasi rames, ada nasi utuh, ada nasi kuning, nasi kapo, nasi dan sebagainya. Berasnya juga ada beras merah juga, beras hitam ya Pak ya. Sekalian kita berasnya beras beras organik. Telurnya telur organik kan. Ya. Terus ada lagi produk spesial semua nasi. Ada nasi merah, ada nasi hitam, ada nasi organik, ya, ada nasi putih biasa.
Nasi goreng juga insya Allah. Segmen kita ini apa, ada orang-orang yang lansia, udah tua, udah makan itu udah takut, udah dia stroke kalau makan ini, atau makan kolesterol kalau makan ini, diabetes ya. Itu udah ada nasi merah, nasi putih, nasi hitam dan sebagainya. Terus produk lagi baru itu bakso dan mie ayam. Bakso mie ayam ini tetap sama. Dia tetap pakai kaldu-kaldu yang sifatnya tetap alamiah ya, seperti pakai skengkel, pakai urat, pakai tetelan daging, dan juga ini masih murni semua dan sebagainya. Dan dia ini dipanasi juga di situ. Ya, ini kan jadi problem orang banyak makan bakso, tapi bakso itu kan biasanya orang jualan kan paling tinggi sampai jam 9 malam, 10 malam. Tapi bagaimana kalau orang jam 2 kelaparan pengen bakso, ya, itu. Mungkin ada yang ngidam ya kan. Wah, ini solusi. Atau di jalan aja. Dia pulang dari pekerjaan jam 4. Perjalanan macet jam 5, belum sampai rumah jam 6 belum masa. Ini solusinya. Ya, tinggal nyetok di mobil ya Pak ya, bisa bikin sendiri di mobil. Terus ada produk lagi itu bubur, ada bubur. Itu ada bubur sungsum, ada bubur ketan hitam, ada bubur jagung, ada bubur kacang hijau. Dan ada bubur singkong. Aduh, banyaknya Asia. Jadi dia juga begitu. Dia ya ngapain kita? Memang ya harga, tapi kan di mobil bisa nih. Apalagi di gunung. Kita baru buat tenda udah berat. Mau masak lagi. Ngapain? Benar-benar. Cukup air aja. Air apa saja di situ paling banyak gunung. Itu. Air hujan bisa, air sungai bisa ya Pak ya. Yang penting air bersih ya. Produk lagi kita sambal. Sambal kita teruji ya. Sambal Wongsol Group itu menjadi andalan. Sebetulnya orang makan itu yang dari utama sambal. Benar. Apapun makanannya, sambalnya kalau cocok udah masalah. Nah, seperti sambal ini kita ada beberapa sambal. Ini sih ada sambal mateng ya, terasi mateng. Terus ada sambal Padang, sambal hijau, sambal bawang putih, ada sambal teri, sambal jengkol, sambal pete, sambal cumi, sambal belut, sambal tongkol, macam-macam itu sambal ada semua. Ini sebenarnya sangat membantu sih Pak, apalagi yang teri Medan kan. Ini teman saya kemarin pergi kemana bawa sambal 3 itu. Udah, kalau makan apa tadi sambalnya tetap sambal ini. Soalnya kan kita orang Medan ya, terus merantau ke Solo. Nah, jadi tahu ada teri sambal ini langsung seneng kali banget, gitu, Masya Allah, nyetok di rumah. Apalagi yang baby lagi, kita ada ayam. Kita ada ayam ingkung. Ayam ingkung, ya ayam ingkung. Ya. Ayam goreng, ayam bakar. Ini tinggal goreng aja, nggak ada bumbu aja. Kita buka goreng. Ya. Terus juga ada bebek, ya, ada bebek, ada gurami. Iya, ikan. Gurami itu populer, ikan nila, bandeng. Bandengnya bukan bandeng presto, beda. Ini bandeng ungkep, ini semua ungkep. Tapi ya keawetannya bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi bedanya bawang bandeng kita bukan yang asin gitu, tetap gurih, tetap enak. Jadi setiap orang bisa makan dengan yang leluasa. Ini masalah apa itu. Dan kita juga punya menu yaitu lauk-lauk. Ya. Ada lauknya gudeg aja. Ada sarasem, ada balado ayam. Ya, balado ayam. Rendang daging. Rendang ayam. Ada opor ayam. Ada semua Sup ada. ayam. Ada semur, ada soto. Soto ada semua. Soto Bogor, soto Medan, soto Betawi. Madura, soto Betawi, rawon. Sup ayam. Soto Lamongan ya. Jadi mungkin yang nggak mau makan yang terlalu berat bisa makan yang sup-supan atau bubur ya Pak ya, untuk sarapan pagi gitu ya kan, atau untuk sahur juga bisa, Masya Allah. Dan satu lagi yang paling ini itu adalah minuman. Minumku ini kita khusus memang dari Jawa, dari Solo memang paling banyak nih minuman itu, minuman rempah-rempah. Herbal ya Pak? Herbal semua. Kalau kita di sana bilangnya wedangan ya Pak ya. Nah, wedangan. Ini ada jahe merah, ada kencur putih, ya, ada macam-macam rempah-rempah. Ini ada kultivasi. Ini ya kita udah konsultasi dan kita udah dengan Singse dan bagainya itu di Solo banyak. Bagaimana kita kalau masuk angin, minum ini ada obat masuk angin, minum enak, terus bisa menyembuhkan. Beda nih. Bikinnya juga gampang ya, gampang. Pak. Dan yang saus hati, yang jadi sangat sangat menjadi premiumnya itu. Keunggulannya. Ini semuanya asli, ya, dan Gulanya gula aren. Masya Allah. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak? Orang khawatir. Orang penyakit
diabetes bisa Diabetes bisa minum, malah makin sehat ya Pak. Betul. Insya Allah. Dan Insya Allah. ini juga akan menjadi apa ya, menjadi andalan karena ini nggak ada di mana-mana. Dan ini asli, nggak, ini bukan serbuk, tapi ini betul-betul Rempah-rempah ya Pak. rempah-rempah asli. Potongan-potongan rempahnya. Potong-potong rempahnya. Benar-benar ada jahenya, benar-benar ada Ya. kayu secangnya gitu. Jadi emang ini sangat tanpa memudahkan. kimia. Sangat memudahkan ibu-ibu rumah tangga di rumah ya kan. Iya, Suami Masya Terus ada lagi capek-capek satu tinggal bikin. lauk. Lauk itu yang jadi masalah kalau di luar negeri. Ini kemarin kita dari Belanda udah ngambil sampel semua, insya Allah. Sebentar lagi dia mau itu ada tahu bacem, ada tahu goreng, tempe bacem, tempe goreng. Masya Allah. Itu kan dicari orang ya. Iya. Gak ada itu udah Hambar ya Pak, hambar. Dan itu tinggal goreng saja. Tinggal goreng. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah semua produk semua Wong Solo Group ini mau ada mengeluarkan beberapa produk-produk baru yang siap saji. Makanya judulnya makanku Makanan sehat, siap saji, masa masa kini. kini. Tahu nggak apa artinya? Gimana? Kalau yang sehatnya itu karena kita menggunakan beras organik dan telur omega. Terus yang mana lagi nih Pak? Makanan sehat. Siap Tanpa saji. pengawet. Tanpa pengawet. Ya. Siap Udah saji. Bepom, halal MUI. Ya. Apalagi ya? Masa kini. Masa kini. Masa kini itu gitu ya. Jadi sekarang tuh udah ada udah nggak perlu kompor lagi, iya, ada microwave. Berarti udah masa kini. Milenial ya, Pak. Oh ini kan mengandalkan teknologinya kan Pak, karena nggak perlu kompor, nggak perlu listrik, Betul. udah tinggal pakai air apa aja, air bersih, udah tinggal bisa kita nikmati dengan kondisi hangat ya Pak. Betul. Ya, itulah ini produk ini masih ada produk-produk banyak lainnya, mungkin perlu saya sebutkan, tapi ini yang paling utama sehingga makan ini akan menjadi makanan mendunia dari Solo akan mendunia. Amin. Karena segmen kita banyak kan dari banyak pekerja-pekerja atau TKW atau orang-orang yang berada di Luar negeri. untuk traveling, untuk hiking, untuk Haji umroh dan kondisi-kondisi tertentu darurat-darurat itu yang penting. bencana Ya. alam dan lainnya. Karena kalau kita di luar negeri kadang kan kita kangen Rindu ya nih cita rasa masakan Indonesia. Jadi- Tapi misalnya aduh daun karinya aja Nggak entah di ada, mana nyarinya benar. susah. Udah ada makanku ya kan. Tinggal Tinggal bawa kita aja, stok aja nih stok Pak aja. ya. Oke. Masya Allah. Sangat inovasi dan Dan insya yang perlu tahu Allah ya, ini akan ada di setiap Shopee. Shopee. Oh di Gojek. e-commerce ya Pak Iya, ya. Jadi e-commerce. Tokopedia, Shopee, Shopee, Bukalapak Bukalapak. udah ada nih Masya www.makanku. Nanti Gojek seluruh Indonesia. Gojek, Gojek Gojek dan Atau GrabFood. outlet Wong Solo Group seluruh Indonesia. Nah, itu udah Masya ada Wong tuh. Solo. Akhir dan Ukti Villa udah ada Ya. ya Pak di semua outlet Wong Solo Group Ya. seluruh Indonesia Wong ya. Solo. Wong Solo. Terus Ayam APS, penyet. Ayam penyet Surabaya. Surabaya. Benar. Terus? Sambal lalap. nah terus Kaki 5. Ini ujian nih. Ayam Surabaya. Ayam goreng lombok hijau. Oh, Masya Allah. Terus Sambal lalap. sambal Lalap lalap. udah. Udah. Saya kira itu Iya, ada ada. bisa ditemukan di sana. Iya, Bisa ada Masya semua. Allah. Dicatat nih Utin Ane Villa bisa di order di hotel-hotel tersebut. Ya, Ya, betul. Masya Allah. Insya Allah. Dan ini ditamping semua halalan toiban. Halalan toiban. Jadi bukan Insya cuma Allah. halal Ya. tapi halal lagi baik insya Iya. Allah, Halal ya. lagi baik. Baik, Kenapa Masya halal? Halal itu dicari tempat baik ya, maksudnya tidak mengandung unsur-unsur menipu dan sebagainya itu halal. Tapi belum toyib sebelum kita sebagian rezeki untuk orang lain. Iya, Masya Itu Allah. baru toyib. Karena untuk berguna bagi orang banyak itu baru toyib. Iya. Jadi kita jamin. Jadi orang yang membeli produk Wong Solo Group gitu, dia secara otomatis akan mendapatkan kehalalan toibanya itu otomatis. Bedakan dengan produk-produk lainnya itu juga sangat beda dengan produk luar negeri. Orang bisa makan tapi kontribusi untuk kemaslahatannya nggak dapat. Dan ini akan mendapatkan. Iya. Karena sebagian rezeki akan kita kembalikan pada orang lain sehingga makanya kita berani Wong Solo halalan toiban. Beda dengan lainnya. Itu yang Mungkin kalau halal aja nggak bermanfaat Put. Belum tentu. Belum Halal tentu. ya. Halal belum tentu. ini bisa. tidak 100%, jutaan persen. Kalau 100% cuma halal gitu lah. Iya, Wah, iya. ini didapat tadi nggak mencuri, didapat dengan baik enggak. Tapi hal untuk iban itu udah meliputi sampai bahan baku saja kita pilih yang terbaik supaya etika konsumsi, terus etika distribusi dan ya konsumsi untuk etika konsumsinya itu harus kita pertimbangkan dan pendistribusinya etikanya untuk orang lain sebagian rezeki ini. Karena di kotak Wong Solo itu juga
ditulis ya Pak ya bahwa 10% akan kita sumbangkan untuk kemaslahatan umat ya. Itu sebagian 10% baru dapat. Kita 30%. 30% Bu. Jadi memang benar-benar 30% loh, Masya Allah. Order Wong Solo Group sama dengan sedekah juga ya Pak. Wah, Masya Allah. udah. Sama dengan Jadi, apa yang kita dapat dari Allah itu amal-amalnya semoga semua yang membeli, apalagi yang membeli sadar. Kenapa harus beli produk Wong Solo Group? Kenapa? Karena saya juga pengen ingin Bersedekah. juga. Otomatis kita nggak perlu lagi khawatir, insya Allah. Insya Allah yang pemiliknya ya perusahaannya tetap kena halal thayyiban dan juga pembelinya juga akan konsumen juga bisa sama. ikut bersedekah dan berbuat kebaikan juga ya, Masya Allah. Wah itu tadi ya, jadi nggak sempit nih maknanya ya kalau kita ternyata di Wong Solo ini memang dipikirkan semua ya sih ya. Dari segala aspek Put. Jadi Bapak bukan hanya mikirkan keluarga, karyawan, tapi bahkan pengunjung konsumen juga dipikirkan gitu. Mereka bisa ikut bersedekah, ikut berbuat kebaikan ya. Itu masuk di poin amar ma'ruf tadi ya, Masya Allah. Ya, benar-benar Masya Allah. Wah. Wah, Masya Allah sekali bincang-bincang kita ya, Sia ya. Banget. Sangat memotivasi sih. Iya, insya Allah menjadi inspirasi untuk perusahaan lainnya, insya Allah. Dan untuk pribadi-pribadi masing-masing nih, bagaimana kita dapat bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Jadi nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan tentunya dalam konteks ini kita sama-sama menuju surganya Allah ya Pak ya. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi Pak, jazakallah khair Pak. Insya Allah kita ketemu lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Oh iya benar, insya Allah ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk makanku dan pastinya Wong Solo Group ya. Baiklah Ukti dan Ahifillah sekalian, berakhir sudah episode kita kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan saya Asia undur diri. Atas salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minum ini. Iya Pak, silakan minum Pak.